Bab 414. Senjata Suci. Mundur ke belakang, kata Erikin kepada orang-orang di sekitarnya. Semua orang mengangguk, berjalan mundur dan menyembunyikan diri. Mereka pasti akan membawa kura-kura roh ini kembali untuk diteliti. Pada saat ini, Evelyn berkata dengan suara yang rendah. Erikin mengangguk dan berkata, "Benar. Lalu bukannya kita akan rugi?" Ye Zun tiba-tiba menjadi tidak senang, seluruh tubuh kura-kura roh ini adalah harta. Ini memang benar sebuah masalah, Erikin juga tidak rela bila dia menyerahkan kura-kura roh itu begitu saja. Pada saat ini, langit mulai membombardir penyu roh. Meskipun kura-kura roh sangat kuat, akan tetapi dia jelas kewalahan oleh serangan ini. Dia menjadi semakin murka dan hampir menghancurkan seluruh pegunungan. Sedangkan Amerika semakin memperkuat serangan daya tembaknya yang berhasil mengubah sekelilingnya menjadi hamparan putih yang luas. "Mundur terlebih dulu," kata Erikin. Erikin tidak menginginkan banyak, dia hanya menginginkan cangkang kura-kura. Dihadapi dengan serangan seperti ini, cangkang kura-kura ini tetap tidak bergerak sama sekali. Jika menggunakan cangkang kura-kura ini membuat baju zirah, itu pasti senjata yang tajam. Semua orang mundur hingga beberapa ratus meter, menunggu di sana dengan tenang. Setelah setengah jam, suara kura-kura itu berangsur-angsur berkurang. Lalu disertai dengan dentuman dan kura-kura itu jatuh seluruhnya. Hampir selesai. Ye Zun berdiri, saatnya mengambil mayatnya. Erikin meraih tangan Ye Zun sambil mengerutkan kening. "Apakah kamu gila? Apakah kamu ingin secara terbuka menentang kantor keamanan? Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku datang ke sini dengan susah payah," kata Ye Zun dengan marah. Erikin menyentuh dagunya dan berkata, "Tebak apa yang akan mereka lakukan terhadap kura-kura roh ini?" "Membawanya kembali untuk diteliti," gumam Ye Zun. "Bagaimana caranya membawa kembali benda sebesar itu?" Erikin memutar matanya. "Jika aku tidak salah, mereka akan membangun markas di sini dan menutup daerah sekitarnya. Itu adalah sebuah kesempatan untuk kita." "Benar." Evelyn juga mengangguk sedikit. Amerika akan membangun pusat penelitian pada sekitar sini secepat mungkin dan tidak akan membawanya kembali ke kota. Erikin bangun. Dia perlahan melihat ke beberapa orang dan berkata, "Mereka tidak memiliki lebih dari 10 penjaga. Ini tidak sulit bagi kita untuk masuk." Setelah mengatakan itu, Erikin berhenti dan melanjutkan, "Tetapi ada dua masalah. Yang pertama adalah kita hanya dapat mengambil sebagian kecil, jika tidak kita akan ketahuan, dan yang kedua adalah bagaimana cara melepaskan cangkang kura-kura tersebut. Cangkang kura-kura ini tidak bisa dihancurkan dan dengan kemampuan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan." Semua orang langsung terdiam. Benar, cangkang kura-kura ini bahkan masih berdiri utuh di bawah kekuatan tembakan artileri, apalagi mereka. Ye Zun mengeluarkan semua harta yang tak terhitung jumlahnya dan tetap saja mereka masih tidak dapat menggunakannya. "Jika benar-benar tidak bisa, kita hanya dapat menyerah." Semua orang mendesah. Erikin merasa sangat disayangkan. Jika dia bisa mendapatkan cangkang kura-kura itu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan fisik. "Aku punya cara." Pada saat ini, Nactius Sue yang selalu diam sepanjang waktu, tiba-tiba berbicara. Semua orang dengan cepat menoleh untuk melihat Nactius Sue dengan tatapan penuh berharap di mata mereka. "Aku memiliki pedang leluhur di keluargaku, yang disebut Jade Sword. Dikabarkan itu senjata suci dari alam dewa dan sangat tajam." Nactius Sue berkata, "Jika kamu bisa mengeluarkan Jade Sword ini, maka tidak akan sulit untuk memotong benda ini. Hanya saja, kalian juga tahu apa arti dari senjata suci dari alam dewa, sangat kecil kemungkinan untuk mengeluarkannya. Memang tidak sulit untuk memotong penyu roh ini dengan senjata suci dari alam dewai." Erikin tidak menyangka bahwa keluarga Sue memiliki latar belakang seperti itu. Tidak heran jika ketua meminta mereka untuk mengawalnya. Bahkan keluarga Budo tertinggi di kota Ge pun juga tidak bisa mendapatkan senjata suci dari alam dewa. "Kalau begitu sekarang hanya bisa mengandalkan Jade Sword milik kamu." Evelyn berbicara pelan, "Saudara Sue, tolong pikirkan solusinya. Jika tidak berhasil, bekerja sama saja dengan Mir Corporation.
Aku pikir bukan tugas yang mudah bagi mereka untuk memotong kura-kura ini, kata Erikkin. Ini ide yang bagus. Naktius Sue terdiam beberapa saat dan berkata, aku bisa mencobanya, tapi aku punya sebuah permintaan. Pada saat itu setidaknya setengah dari itu harus diberikan kepadaku. Tidak masalah. Semua orang mengangguk. Naktius Sue berkata dengan rasa terima kasih, kalau begitu ayo kita kembali dulu. Setelah pergi dari sini, Erikkin dan yang lainnya pergi ke hotel untuk sementara. Ketua Asosiasi Alkimia Internasional pun mengetahui kegagalan operasi tersebut. Bagaimana bisa Mirseven kalah dari anak itu? Sang ketua berkata dengan geram. Ketua, aku juga tidak tahu dengan jelas. Asisten itu menggeleng. Tapi setahu aku, kantor keamanan Amerika sepertinya ada di sana. Kantor keamanan. Wajah ketua berubah sedikit, mengapa mereka bisa datang? Aku juga tidak tahu. Sang asisten menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, aku sarankan lebih baik menghentikan tindakan itu untuk sementara waktu. Sang ketua terdiam sesaat, lalu perlahan mengangguk dan berkata, hanya bisa begitu. Di hotel, Erikkin dan Ye Zun duduk berseberangan. Aku ingat kamu mempunyai sebuah harta yang bisa menembus ruang waktu bukan? Erikkin bertanya sambil tersenyum. Ye Zun mengangguk dan berkata, iya, kenapa? Erikkin menghela napas, Direktur Ye benar-benar hebat hingga bisa mendapatkan senjata sehebat itu. Apakah boleh mengeluarkannya untuk memperlihatkannya kepadaku? Ye Zun berkata dengan bangga, tentu saja. Setelah berbicara, pikirannya bergerak dan jubah hitam jatuh ke tangannya. Ye Zun dengan penuh kemenangan berkata, ini dia. Sejujurnya, harta ini aku. Sialan, apa yang kamu lakukan? Sebelum Ye Zun selesai berbicara, jubah hitam di tangannya jatuh ke tangan Erikkin. Erikkin tersenyum dan berkata, Kak Ye, aku ingin meminjam hartamu. Ye Zun tertegun dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa lalu berkata, tidak, harta ini sangat penting bagiku. Aku bisa meminjamkanmu yang lainnya, tapi hanya jubah ini yang tidak bisa dipinjamkan padamu. Aku maksimal meminjamnya paling lama sebulan. Erikkin membuat ekspresi memohon, setelah sebulan kemudian, aku akan mengembalikannya kepadamu dengan utuh. Setelah berbicara, Erikkin menyimpan jubat itu. Ye Zun tertegun. Setelah setengah detik, dia membuka gigi dan cakarnya lalu berkata, kamu sudah memiliki niatan ini bukan sejak awal. Aku akan bertarung denganmu. Erikkin dengan cepat berlari keluar dari pintu dan Ye Zun mengejarnya. 10 menit kemudian, Erikkin dan Ye Zun duduk di depan pintu sambil terengah-engah. Aku beritahu kamu, aku hanya bisa meminjamkanmu paling lama sebulan. Kamu akan mati jika kamu tidak mengembalikannya kepadaku dalam sebulan. Ye Zun berkata. Tenang, kebaikan besar saudara Ye, aku Erikkin tidak akan melupakannya. Erikkin berkata. Ye Zun mendengus pelan dan berkata dengan sedikit sedih, aku telah bertemu begitu banyak orang dalam kehidupan ini dan untuk pertama kalinya aku ditipu oleh orang lain. Setelah kembali ke hotel, Erikkin melepas jubah hitam ini. Dia berbisik, aku harap jubah ini bisa membawaku keluar dari bahaya. Dalam beberapa hari berikutnya, Erikkin hampir tinggal di hotel tanpa keluar sama sekali. 3 hari kemudian, Naktius Sue, Evelyn dan yang lainnya tiba di hotel. Apakah kamu membawa barang tersebut? Setelah melihat Naktius Sue, Erikkin bertanya dengan cepat. Naktius Sue melambaikan telapak tangannya dan pedang panjang jatuh di telapak tangannya. Pedang ini terlihat sangat aneh, dengan aura kehijauan yang tertinggal di bilahnya. Hal yang paling mengejutkan adalah warna hijau toska ini terlihat penuh dengan darah, seolah-olah ada darah mengalir di dalam pedang ini. Ini adalah Jade Sword. Ye Zun mengangkat tangannya untuk menyentuhnya. Naktius Sue menarik tangannya dan sebuah kekuatan langsung meledak. Tubuh Ye Zun langsung terbang menjauh dan menghancurkan dinding di belakangnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.